एक ओंकार सतनाम. Dengar, aku akan meluruskan satu hal. Orang-orang ini mungkin akan menolak menyerahkan surat kepemilikan. Bahkan saudarimu akan memerasmu secara emosional. Jangan sampai gagal. Jangan dibutakan cinta. Balai pernikahan ini harus di atas segalanya. Bibi! Salam. Kalian sudah datang? Tuhan memberkatimu. Kau pasti lelah. Sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Apa kabar Sarla? Aku baik-baik saja. Bagaimana kabar anak-anak? Masuk, ayo masuk. Ayo sini, Janki, tolong ambilkan minuman. Bisa langsung ke intinya. Kami datang untuk mengambil surat kepemilikan balai pernikahan. Bisakah kau serahkan surat-surat itu? Duduk saja dulu, aku akan ambilkan. Dia akan memberikannya pada kita. Ini surat kepemilikan balai pernikahan. Tapi aku punya satu syarat. Setiap kali harta benda dibagikan, itu menimbulkan perpecahan di antara saudara kami. Mengingat harta peninggalan orang tua mereka, mereka akan melupakan hari-hari yang dihabiskan bersama. Dan aku tidak ingin ada perpecahan di antara kita. Kau ini bicara apa? Aku tidak menginginkan balai pernikahan terbagi dua antara kau dan aku. Kalau kau mau berjanji padaku dan tidak akan terjadi hal itu, maka akan aku berikan surat ini. Pengacara, ini suratnya. Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk mengosongkan balai pernikahan? 4 atau 5 hari. Selama itu? Tidak, kami bisa mengatasinya. Sudahlah, jangan terlalu terburu-buru. Kau dapat menggunakan waktu sepanjang yang kau butuhkan. Kami hanya menginginkan suratnya. Kau benar. Salam Paman. Salam Bibi. Paman anak laki-laki satu-satunya, jadi dia punya hak atas balai pernikahan berdasarkan hukum dalam agama Hindu. Benar kan, Pak? Apa kau berada di pihak kami? Bibi, seperti yang kau tahu, aku selalu berpihak pada yang benar. Jadi, simpan surat kepemilikan itu. Ada beberapa surat lain yang kubawa. Nah, silakan dilihat. Surat-surat apa ini? Ini bukan apa-apa, Bi. Ini surat pemberitahuan dari pemerintah daerah dan pajak dan beberapa surat pemberitahuan hukum. Pemberitahuan hukum apa? Apa Bibi tidak tahu? Pemerintah daerah belum memberikan kita izin untuk membangun atap. Sebelumnya atap balai pernikahan hanya berlapiskan seng. Sekarang atap yang kokoh telah dibangun dan itu melawan hukum. Mereka telah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa mereka dapat membongkarnya kapan saja. Apa? Tapi coba lihat yang ini. Ini lihat. Surat pinjaman? 25 juta rupiah telah diberikan untuk balai pernikahan. Jadi pemilik atas balai pernikahan ini harus mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Jangan khawatir. Tidak sulit bagimu untuk mengembalikan semua pinjaman. Oh, aku lupa memberikan surat-surat tagihan ini. Silakan dilihat. Ini tagihan apa? Tagihan dari para pemilik toko, pramusaji, catering, dan yang lain. Mereka belum dibayar selama 4 bulan terakhir. Mereka harus segera dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Tapi karena Bibi memiliki hubungan yang baik dengan mereka, mereka tidak mempermasalahkannya. Paman, seperti yang kau tahu, sebuah hubungan tidak dapat dijalin dalam waktu semalam. Saat aku memberitahu pemilik balai pernikahan akan berganti, mereka marah dan berkata tidak akan lagi memberikan potongan harga di masa depan. Mereka mengancam agar seluruh pinjaman dilunasi hari ini, atau mereka akan segera melaporkannya ke Persatuan Pekerja. Kau hanya harus mengeluarkan biaya sekitar 40-45 juta rupiah setelah kau mendapatkan harta. Apa? 45 juta? Ya. Bagaimana mengumpulkannya? Nah, Paman, semua terserah padamu. Di masa ini kau tidak akan menemukan saudara yang setia yang mau menanggung beban saudarinya. Ada masalah apa, Bi? Kau berkeringat banyak sekali. Udara sungguh panas, bukan? Apa kau ingin minum air jeruk? Tidak. Kami sudah mendapatkan suratnya. Ayo kita pulang. Tunggu. Aku tidak menginginkan surat-surat ini dan balai pernikahan. Sarla, pinjaman ini harus kau lunasi. Kami akan mengambil alih balainya suatu saat nanti. Ayo. Iya, sudah ya. Ayo. Maafkan semua kesalahanku. Kunjungilah kami di liburan musim panas. Bulbul, kau harus datang.
Kau juga ya? Terima kasih, Suresh. Kau telah menyelamatkan diriku. Jika tidak, aku tidak akan bisa bertemu saudariku lagi. Hari ini kau telah mengerjakan apa yang harus kukerjakan. Walaupun akulah satu-satunya saudara Sarla. Tapi kaulah kepala rumah tangga di keluarga ini. Kau pelindung keluarga ini. Selamat tinggal. Seperti yang mereka katakan, kau mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Kepala rumah tangga. Aku tidak tahu kenapa Paman berkata seperti itu. Dia mengatakan hal yang benar. Setiap kali keluarga ini tertimpa masalah, kau selalu datang menyelamatkan kami. Tidak, Bibi. Aku bukanlah kepala rumah tangga hanya karena Paman berkata seperti itu. Kepala rumah tangga dalam rumah ini adalah orang yang siap berkorban untuk keluarga ini. Dan seperti yang kita ketahui, kau telah banyak berkorban untuk keluarga. Keluarga ini dapat bertahan dari segala macam masalah karena Bibi selalu berada dalam keluarga ini. Bibilah sebenarnya kepala rumah tangga. Seperti semua ibu, aku selalu bilang, aku sungguh beruntung punya anak perempuan. Tapi hari ini, aku akan mengatakan kalimat lain. Aku sungguh beruntung punya tetangga sepertimu. Bagaimana jika tetanggamu ini ingin segelas teh? Apa aku boleh minta segelas teh? Aku juga akan buatkan bakwan jagung untukmu. Baiklah. Aku akan kembali. Ini minumlah dulu. Ini teh jahe kesukaanmu. Silahkan. Terima kasih. Kau sudah melakukan pekerjaan bagus. Kau hebat sekali. Kau membuat mereka tidak bisa bicara. Tuhan memberkatimu. Ya. Letakkan di atas meja. Wanginya harum. Ayo makan biskuitnya. Tidak, terlalu banyak gula dan tepung. Tidak bagus untuk kesehatan. Kau tidak pernah suka apa yang kutawarkan. Dia orang yang baik. Dia memang bukan anakku, tapi dia sudah seperti anakku sendiri. Hei, kenapa dimakan? Oh, aku selalu jalan pagi setiap hari, jadi aku bisa memakannya. Kau seorang wanita dan aku pria. Ini musimnya untuk pertemanan. Untuk pertemanan. Itu yang kumaksud, untuk pertemanan. Berteman. Bertemanan. Bakwan jagungnya sudah matang. Silakan. Begini nak, Sweety boleh saja menolak mengambil alih surat. Tapi surat itu ada beberapa masalah. Pinjaman, pajak, dan juga masalah. Bibi tidak usah khawatir soal itu. Pemberi pinjaman daerah adalah temanku, jadi aku telah membuat perjanjian dengannya. Dia akan memberikan jangka waktu tambahan bagi kita untuk membayar semua pajak dan denda yang telah dibebankan. Aku ambilkan lagi bakwan jagungnya ya. Terima kasih. Semua masalah sudah terpecahkan. Aku bisa pergi dengan leluasa. Kau mau kemana? Aku mau nonton konser rock. Siapa yang akan tampil? Apa Hariaran? Bukan, Abi yang akan tampil. Bintang rock sensasional, Abi. Apa kau mengenalnya? Abi. Aku tidak mengerti. Nyanyiannya sungguh buruk. Dia bernyanyi seperti kaleng rombeng. Bu, izinkan aku pergi. Ibu akan meminta seorang pria yang bertanggung jawab untuk bisa menemanimu. Bu, ada 4 pria yang akan menemaniku. Kau akan pergi dengan 4 pria. Jika ada seorang dari mereka seperti Suresh, ibu akan mengizinkannya. Bagaimana nak? Kau bisa menemaninya? Aku akan menemaninya. Kau harus menemui si pemberi pinjaman, Suresh. Ya, aku akan pergi menemanimu. Tidak masalah. Bagaimana dengan waktu tidurmu? Aku bisa tidur 3-4 jam. Jika Bulbul pergi ke sana sendirian, kau tidak akan bisa tidur. Tidak seorang pun bisa berdebat denganmu. Pergilah. Bulbul. Mereka itu seperti Barat Busan dan Nirupa Roy. Siapa mereka? Mereka adalah bintang rock di masa kamu. Nenek.
Ganti pakaian, Bulbul. Aku sudah memberitahu Sures. Diam, jangan sebutkan namanya. Kalau ibu tidak mengizinkanku pergi ke konser, mungkin aku telah membunuhnya. Sudahlah, kenapa kau jadi marah? Karena dia sudah membuatku kesal. Kecuali saat dia menatap diri, dia itu tidak keren. Kisah cintamu seperti tahun 70-an. Pecinta saling memandang dari jendela. Lalu saling mengucapkan, selamat malam, kemudian mematikan lampu. Lalu pergi tidur. Esok paginya, sang pria bertemu dengannya. Begitu ceritanya. Lalu si pria pergi ke rumah wanitanya dengan menggunakan skuternya. Ayo lanjutkan, kau banyak bicara. Aduh, tolong. Jangan lupa, kau mendapatkan izin menonton konser karena dirinya. Kau mengerti? Oke. Kau mau menyalahkannya lagi? Iya, maafkan aku. Aduh. Ini. Kakak, besok kenakan pakaian yang menarik. Kenapa? Setidaknya itu akan menyenangkannya. Bulbul, jangan bicara seperti itu. Sures, cepat. Bulbul, cepatlah. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi waktu yang kau butuhkan? Bulbul, kita akan terlambat. Berapa lama lagi? Kita kan harus nonton konser. Sampai jumpa di sana Tapi ya. dengarkan aku dulu. Hei, mesinnya sudah menyala. Apa? Halo? Jalannya lebih cepat. Mobil di belakang sudah mendahului. 40 km per jam batas kecepatannya. Jika aku melaju lebih cepat, kita bisa ditilang. Apa kau tidak pernah melawan satu peraturan pun? Tidak, aku tidak pernah melawan peraturan hukum. Kecuali jatuh cinta? Apa? Inilah musim pertemanan. Hei, apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa nyetir dengan benar. Darinya dengan benar. Knalpotnya belum dibenarkan. Jalan lebih cepat. Check it out. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Ya Tuhan, akhirnya kita nonton Abi. Ya, aku benar-benar gembira. Akhirnya kita bisa melihat Abi. Kita akan berdiri di depan panggung. Aku akan melihat Abi lebih dekat. Andaikan aku bisa menyentuh dirinya. Jika aku dapat menyentuh Abi, rasanya seperti menyentuh Tuhan. Aku bisa pingsan kalau aku lihat dirinya. Jangan pingsan dulu. Apa kau tidak ingin melihat Abi? Oh, maaf. Hati-hati kalau jalan. Iya, Jangan melamun saja. Permisi. Apa kau manajer di sini? Iya, ada apa? Ini adalah acara umum. Bagaimana bisa kau mengizinkan minuman Semua beralkohol? berjalan baik-baik saja. Itu tidak masalah. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Tunggu dulu. Permisi, Pak. Dilarang minum alkohol di sini. Hei, kenapa orang tua masuk sini? Ini adalah acara umum. Iya, dia sedikit membosankan, tapi dia teman saudaraku. Halo, Pragya. Halo. Aku tidak bisa dengar suaramu. Di sini ramai sekali. Tidak ada masalah kan? Aku baik-baik saja. Kau tidak usah khawatir. Aku jaga Bulbul dengan baik. Aku akan telepon lagi nanti ya. Iya, baiklah. Ya. Apa dia bersama Bulbul? Dia akan kembali bersama Bulbul, Bu. Dia itu anak yang baik. Dia sudah banyak membantu keluarga kita. Kita harus mencari pasangan yang baik untuknya. Kita harus menikahkan dia. Benar, Sarla. Kau kenal temanku Saroj? Bagaimana dengan putrinya, Anupama? Tapi, Bu, Anupama kan belum selesai sekolahnya. Lagi pula dia selalu sibuk bergosip dan berdandan. Dia bukan pasangan yang baik untuk Sures. Bagaimana kalau Aradana? Ibu, tunggu. Apa Ibu tidak tahu? Dia selalu pulang larut malam setiap hari. Dia sibuk berpesta, Bu. Oh, Dia bahkan tidak tahu melakukan pekerjaan rumah. Sures membutuhkan seseorang yang bisa mengerti dirinya dan juga mengurus dirinya. Dan dia dapat menyesuaikan diri dengan dirinya, Bu. Bagaimana kalau Pragya Aron? Dia itu... Aha. Ibu, Duduk. Dia itu anak yang baik. Sedikit pemalu. tidak, Bu. Dia tidak menaruh perasaan padaku. Kau tidak mengetahuinya. Tapi ibu bisa merasakannya. Kalau dia menyukaimu. Apa yang terjadi di sini?
Apa yang terjadi? Hei, ada banyak perempuan di sini. Bagaimana bisa kau mendorong-dorong mereka? Bagaimana bisa kau dorong-dorong mereka? Sebentar, apa masalahmu? Apa yang kau bicarakan? Bagaimana bisa pasukan pengamanan mendorong kita? Kau tidak punya petugas wanita. Ini melanggar hukum. Aku tidak bisa biarkan seperti ini terjadi. Biarkan aku berbicara dengan mereka. Apa yang kau lakukan? Kau mengajarkan aku hukum. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Tunjukkan rasa hormatmu. Kau melakukan hal yang melanggar hukum. Harga gedung Rp4.000, tapi tiket masuk seharga Rp12.000 per orang. Aku bisa saja melaporkan perusahaanmu. Kau bebas Biarkan melakukannya. aku berbicara. Lakukan saja. Petugas, bawa dia keluar. Keluarkan juga orang yang bersama dia. Ayo cepat. Bagaimana Sana. bisa kau lakukan hal Bawa itu? dia. Tidak boleh. Sana. Tidak boleh. Hei, mundur. Mundur. Pergi sana, pergi. Bagaimana bisa kau tinggalkan kami? Pergi sana. Pergi. Aku udah salah pergi. Pergi kalian. Pergi. Pergi. Apa kau senang sekarang? Apa sekarang kau sudah puas? Aku tidak pernah menyukaimu. Tapi kupikir kau orang yang baik, ternyata bukan. Aku salah memandangmu. Aku salah menilaimu. Bulbul, ayo pergi. Iya, ayo pergi yuk. Kenapa? Kau orang yang tidak berbahagia. Kau tidak bisa melihat orang lain bahagia. Kau hanya bisa membuat masalah untuk mereka. Apa yang tadi kau katakan tentang Abi? Apa yang kau katakan? Apa kau tahu apa yang Abi bisa lakukan? Dia membuat semua orang tersenyum, sesuatu yang tidak bisa kau lakukan. Hanya untuk melihat Abi sekilas, semua orang harus berebut. Kami harus berdesak-desakan. Tapi aku menyukainya. Karena dia sangat berharga. Dia membuat semua orang gembira, tapi kau sudah membuat orang bersedih, Suresh. Aku tidak apa-apa. Maksudku, aku tidak merasa sedih karena aku tidak bisa nonton konser Abi sekarang. Aku akan pulang ke rumah dan menangis puasnya karena kasihan dengan orang yang dekat denganmu. Karena mereka bahkan tidak tahu kalau kau tidak bisa melihat mereka bahagia, Suresh. Karena kau seorang pria yang tidak pantas dicintai oleh siapapun. Apa kau mengerti? Sebaiknya kau mengerti. Maaf teman-teman, kau tidak apa-apa? Kau pulang sendirian? Ada masalah apa? Apa kau akan begadang sepanjang malam? Tidak. Kau tidak bisa tidur tanpa mengucapkan selamat malam pada dirinya. Ini sudah jam 10 malam, temuilah dia. Dia pasti menunggumu. Tapi aku tidak ingin pergi. Seharusnya aku tidak memikirkan dirinya. Tidak seharusnya melakukan semua ini. Aku tidak pantas untuk bersama semua orang. Tolong tinggalkan aku. Ini pertama kalinya Suresh mematikan lampu tanpa mengucapkan selamat malam padaku. Aku yakin ada dua hal. Pertama, Bulbul dan Suresh tidak akan pernah bisa akur. Yang kedua, Pragya dan Suresh saling mencintai. Walaupun mereka tidak menyadarinya. Dan menurutku, itu sebabnya Suresh siap berkorban untuk diri Pragya. Bahkan Pragya sangat memperhatikan Suresh. Aku yakin itulah sebabnya pertunangan Pragya dibatalkan. Mungkin dia ditakdirkan untuk bisa bersama dengan Suresh. Keberuntungan, takdir. Beberapa orang percaya dan beberapa tidak. Dengan siapa kita bermimpi menghabiskan hidup bersama? Tapi kau tidak akan pernah tahu dengan siapa kau akan menghabiskan sisa hidupmu.
Beberapa orang dekat di hatimu, tapi kau tidak mengenali mereka. Dan beberapa orang tidak dikenal, berada di dekat hatimu. Di mana kau akan mencapai tujuanmu? Dan kapan tujuanmu akan berubah? Kau tidak akan pernah tahu. Orang-orang menyebutnya dengan takdir. Tapi aku berkata, masa bodoh dengan takdir.